Siapa Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud oleh uang? Saya lihat dulu uang. Di mana ditulisnya Tuhan Maha Esa di dalam uang? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksudnya di situ? Penjelasan dari Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ada di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Tuhan Maha Esa dalam Pancasila itu penjelasannya adalah Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalilnya adalah Qul huwallahu ahad. Jelas? Yang enggak jelas berarti belum sarapan. Jika ia adalah Allah yang Maha Kuasa sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam alinea ketiga, maka bagaimana mungkin Tuhan dijadikan dasar pengeluaran uang sedangkan dikelola oleh sistem fractional reserve atau sistem riba oleh bank lalu beredar ke masyarakat mengikuti kontrol sistem tersebut? Bagaimana Muslim menggunakan uang-uang tersebut? Begini ceritanya. Dulu yang dijadikan sebagai alat tukar menukar tidak ada uang, tapi pakai sistem barter. Barter Pak Ustadz, terserah mau barter mau barter. Saya orang pantai punya ikan, tapi saya tidak bisa menanam padi. Orang gunung menanam padi, maka kami ketemu antara ikan dan padi. Padi di gunung, ikan di pantai, bertemu di dapur juga. Akhirnya kita pun barter, ini ikan, ini padi. Begitulah nenek moyang kita dulu. Sampai akhirnya datang Islam, Islam membawa uang. Uang emas namanya dinar, uang perak namanya dirham. Akhirnya pun kita tukar menukar. Lihatlah koin-koin emas yang ditemukan digali di tanah, koinnya tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan perubahan zaman, maka lalu kemudian terjadi perubahan. Emas tidak lagi beredar di tengah jalan, kecuali Mas Parno, dan mas lain. Emas tidak boleh beredar lagi sebagai alat tukar karena sesuatu dan lain hal. Akhirnya negara boleh mencetak pengganti emas dalam bentuk kertas sesuai dengan kadar emas yang ada di negara itu. Jadi kalau Kesultanan Buton punya emas 1 ton, emas 1 ton itu tidak boleh beredar keluar dalam bentuk mata uang, maka untuk menggantikan emas yang ada beredar itu dicetaklah uang kertas untuk sebagai nilai ganti terhadap emas. Paham? Jadi kalau 1 gram emas itu sekarang 1 juta sekian, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Kebetulan di rumah saya ada uang 10 juta, maka saya boleh mengeluarkan uang sebanyak 10 lembar, per lembarnya 1 juta. Sebetulnya nilai kertas itu tidak ada, tapi dia sebagai pengganti uang yang ada di dalam brankas saya, sebagai nilai ganti. Sampai akhirnya Amerika mencetak kertas lebih banyak daripada emas yang ada di Amerika. Kertasnya lebih banyak. Tapi karena dia negara adik kuasa, akhirnya yang dipakai yang salah. Walaupun Amerika itu salah, tapi karena dia kuasa, akhirnya dia yang diikut. Akhirnya negara boleh mencetak kertas sebagai ganti emas. Ini cerita tentang sejarah duit kertas. Saya sudah ceritakan tadi 3 fase. Dari mulai barter, naik ke emas, emas diganti dengan kertas sesuai kadar, sampai pada level yang keempat,
kertas dicetak walaupun nggak ada emasnya. Lalu kemudian yang nanya ini nggak setuju. Nggak setuju dia kalau kertas ini sebagai nilai tukar. Lalu kemudian kalau tidak setuju kertas sebagai nilai tukar, lalu kamu mau pakai daun. Kertas ini sebagai nilai tukar. Tapi kemudian bahwa yang menetapkan di Indonesia pakai rupiah, sampai ke Saudi Arabia pakai rial, sampai ke Mesir pakai pon, sampai ke Maroko pakai dirham. Itu ulama-ulama semua. Jadi kalau antum bilang yang mengeluarkan uang kertas ini riba masuk neraka, berarti yang masuk surga cuma antum sendiri. Bayangkan ulama sebanyak-banyak ini, Al-Azhar 1000 tahun lebih di Mesir, berarti bodoh semua ulama Azhar itu. Maka mesti dipahami bahwa duit kertas ini sebagai nilai hanya untuk transaksi tukar menukar. Tapi sebenarnya nilainya bukan pada kertas itu. Sebagai contoh, kalau antum punya uang 10.000 satu lembar, tapi pada zaman Presiden Soekarno, sekarang masih laku sebagai nilai tukar? Tidak, dia hanya sebagai alat untuk souvenir, untuk kenang-kenangan. Tapi sebagai alat tukar sudah tidak bisa lagi. Kita sepakati bahwa uang yang kita pakai sekarang itu yang ditetapkan negara sebagai alat tukar untuk supaya kita tidak gelai gara-gara masalah barter dalam masalah, untuk memudahkan kita bertransaksi. Maka sepakatlah umat di seluruh dunia ini, termasuk umat Islam dan para ulamanya. Apa bodoh semua ulama di Saudi Arabia, para alim ulama yang ada di Yaman, Habib Umar bin Hafiz, wali-wali Allah, mereka pakai duit kertas. Nah, ini tentang masalah uang kertas sebagai nilai tukar. Wallahu a'lam bishawab.